Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kembali di pagi hari ini kita bersama-sama dapat berjumpa dalam program Roti Gembala. Saya percaya hari ini Tuhan masih mau berurusan dengan setiap kita. Tuhan masih punya rancangan yang terbaik untuk bagi setiap kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jalani hari ini, mari lengkapi hidup kita dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita sadar firman Tuhan itu yang selalu jadi tuntunan bagi setiap kita. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan satu tema Allah perlindunganku, ya. Kalau hari Minggu kita sudah melihat bagian 1 dan bagian 2, kita akan melanjutkan di bagian yang ketiga yang belum sempat tersampaikan di hari Minggu. Saya ajak kita baca dulu ayat mas kita di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, kita sudah kupas panjang lebar di hari Minggu bahwa setiap kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita pernah merasakan rasa takut, ya. Rasa takut itulah yang membuat kita mencari perlindungan, ya. Mencari perlindungan, ya. Oleh karena itu, tema kita Allah perlindunganku. Mengapa harus Allah yang menjadi perlindungan kita? Karena kita sadar tidak ada yang lebih maha, ya, entah itu maha besar, maha kuasa, maha ajaib, ya. Segala maha itu adalah kepunyaannya Tuhan, ya. Sehingga kita sadar betul, kita harus benar-benar sadar bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang terbaik bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau manusia memang setiap kita pernah merasakan takut, ya, tentunya kita sudah bahas juga di hari Minggu. Kenapa manusia itu takut? Karena yang pertama, dia itu telah melakukan sebuah kesalahan atau dosa, ya. Orang yang melakukan kesalahan atau dosa biasanya akan diserang oleh rasa takut. Oleh karena itu, jangan kita pernah menyimpan dosa, ya. Yang kedua, kenapa orang merasa takut? Karena dia selalu mendengar, melihat, baik dengan telinganya maupun melihat dengan matanya, berita-berita yang buruk, kejadian-kejadian yang buruk, sehingga orang tersebut menjadi atau mengalami perasaan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu perasaan takut itu selalu menghantui kita. Apalagi hari-hari ini kita banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang baik, sehingga kita menjadi was-was. Kita melihat keadaan ekonomi, kita melihat keadaan dunia pekerjaan, sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan, ya. Kita bingung dengan pekerjaan kita, baik kita yang sebagai wira swasta kita bingung, kita sebagai pegawai kita khawatir. Itu semua menyerang manusia. Kenapa? Karena keadaan sedang tidak baik-baik saja. Masalah keamanan, ya, perlindungan kita nggak dapat, ya, membuat orang menjadi sangat ketakutan. Kita dengar itu, kita melihat hal itu semua, kenyataan-kenyataan yang tidak baik, sehingga membuat iman kita menjadi lemah, ya, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut karena berita buruk yang selalu menjadi konsumsi dalam hidup kita.
Dan yang terakhir, kenapa kita mengalami takut? Karena kita tidak mendengar berita baik. Yang kita dengar, yang kita terima hanya berita buruk, berita buruk, berita buruk saja. Tetapi kita harus mendengar berita baik. Supaya apa? Berita baik itu bisa mengkanter, bisa menangkis semua berita-berita buruk. Sehingga kita tidak mengalami perasaan takut yang berlebihan. Ya, kita dapat menguasai rasa takut. Dan berita baik yang paling baik adalah dari Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kita sudah bahas hari Minggu ya. Melalui firman Tuhan itulah berita yang terbaik yang harus kita dengar setiap saat supaya kita tidak mengalami rasa takut. Kita bisa menangkis semua hal-hal yang buruk yang datang dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa berita baiknya yang Tuhan catat, Tuhan berikan dalam firman Tuhan? Salah satunya ayat Mas yang kita baca. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan di situ, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, ya, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ini mengatakan, penulisnya mengatakan, Allah itu penolong bagi kita dalam kesesakan dan sangat terbukti. Kenapa dia bisa menggunakan kalimat sangat terbukti? Saya percaya karena sang penulis sudah mengalami sendiri. Tidak dari apa kata orang, tidak mendengar kesaksian dari orang lain, tetapi pribadinya mengalami sendiri pengalaman bersama-sama dengan Allah. Ya, oleh karena itu dia bisa katakan dengan pasti, Allah itu tempat perlindungan, dia penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah, ini berita baik dari Tuhan, supaya kita bisa menangkis setiap berita-berita buruk. Kita punya Allah yang sanggup memberikan perlindungan, yang sanggup memberikan pertolongan dalam setiap hidup kita. Ya, itulah Allah kita. Ya, dan ada banyak lagi berita-berita baik yang Allah perdengarkan melalui firman Tuhan. Nah, masalahnya kita sudah sering mendengar berita baik ini, tetapi banyak kita tetap mengalami rasa takut. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan berita good news dari Tuhan ini, berita baik dari Tuhan ini? Apa yang harus menjadi respon kita? Ya, supaya kita benar-benar bisa memegang teguh apa yang Tuhan ajarkan. Kita bisa mempercayai benar-benar seperti penulis Mazmur 46, yaitu Bani Korah. Mereka bisa benar-benar mempercayai Tuhan begitu luar biasa. Dan supaya kita pun bisa seperti Bani Korah, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana sikap kita, gimana respon kita menanggapi berita baik dari Tuhan. Kita sudah bahas satu, yang kedua di ibadah umum. Mari kita lihat langsung yang ketiga saja, ya. Mari kita lihat yang ketiga. Kita buka Mazmur pasal 27, kita baca ayat yang kelima, ya. Mazmur 27 ayat yang kelima dikatakan demikian, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, Mazmur 27 ini tulisan dari Raja Daud sendiri. Ya, kalau Mazmur 46 tadi itu tulisan dari Bani Korah. Tapi Mazmur 27 itu tulisan dari Raja Daud. Raja Daud juga punya pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bukan dari kata orang, bukan dari kesaksian, tetapi dia sendiri mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dan luar biasa dari Tuhan. Saya katakan pengalaman indah dan luar biasa itu bukan berarti dapat berkat yang besar. Ya, kadang-kadang pengalaman
ya, yang luar biasa itu didapat, justru banyak didapat ketika kita dalam masalah. Semakin berat masalah kita, dan ketika kita lewati masalah tersebut, kita akan menyatakan, Allahku Allah yang dahsyat. Itu pun yang dilakukan Daud, yang dialami oleh Daud. Dia merasakan betul bagaimana Allah itu benar-benar Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Nah, maaf, kita lihat tadi Mazmur 27 ayat 5 dikatakan, ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bagaimana respon kita mendengar berita baik dari Tuhan? Kalau kita perhatikan Mazmur 27 ayat 5, ada banyak cara Tuhan menolong umatnya. Ya, perhatikan, ada banyak cara Tuhan menolong umatnya. Ya, sehingga dikatakan di situ, ya, dikatakan di situ Mazmur 27 ayat 5. Ia itu melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan bisa menolong kita dengan cara apa? Dibawa ke pondoknya, dikatakan. Ya, tapi juga tidak harus di pondoknya. Ya, bisa juga Tuhan katakan di situ, Tuhan akan menyembunyikan aku di kemahnya. Ya, tapi nggak hanya dua itu saja cara Tuhan. Tuhan juga bisa dengan cara ia mengangkat aku, membawa aku ke atas gunung batu. Sehingga tidak ada apapun yang dapat menyentuh kita. Artinya, Tuhan punya banyak cara menolong setiap kita. Kita nggak bisa mengatur Tuhan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ya, kalau kita bisa mengatur Tuhan dengan caranya, itu bukan sebuah mujizat. Ya, sebuah mujizat yang Tuhan kerjakan dengan caranya menolong kita, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, kalau kita lihat kisah-kisah yang ada di Alkitab, ada kalanya, ya, ketika dalam peperangan, ya, Tuhan harus mengutus mereka langsung berperang. Tetapi perhatikan, Tuhan selalu punya cara. Ya, ada satu tokoh dalam Alkitab, ya, dikatakan Gideon. Ya, Gideon itu dia maju berperang, dipilih Tuhan untuk menjadi hakim-hakim atas Israel, dan Gideon memimpin perang. Dan dalam peperangan itu, ya, dalam merekrut orang-orang yang diajak berperang, dari 3.000 orang yang mau ikut berperang, akhirnya terseleksi cuma 300. Padahal musuhnya berlipat-lipat kali ganda. Ya, secara manusia nggak masuk akal. Cara Tuhan nggak masuk akal. Sudah ada 3.000 aja itu, kalau secara hitung-hitungan belum tentu bisa menang Gideon. Ya, apalagi yang diajak itu bukan tentara yang ahli dalam berperang. Bukan memang mereka sudah dilatih untuk berperang, enggak. Mereka rakyat biasa, mereka petani, ya. Mereka bukan orang-orang yang mahir dalam menggunakan senjata, ya. Itu 3.000 orang, tetapi Tuhan tetap seleksi, ya. Dan dalam seleksi itu akhirnya hanya 300 orang, ya, yang dibawa oleh Gideon untuk berperang. Secara manusia, caranya Tuhan ini kok aneh-aneh, tidak masuk akal. Musuhnya berlipat-lipat kali ganda. Justru Tuhan mengurangi pasukan Gideon. Nah, Bapak Ibu, tapi kita lihat kisah tersebut. Ternyata Gideon dan yang ikut berperang memenangkan peperangan tersebut, ya, memenangkan peperangan tersebut, sehingga Gideon tidak ada lagi kesempatan untuk dia bisa menyombongkan diri, ya. Gideon tidak punya hak untuk tidak dapat menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia sadar nggak mungkin sebenarnya, ya, dengan caranya Tuhan itu nggak mungkin sebenarnya bisa menang. Tetapi kalau bisa menang, itu semua karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
kita perlu sadar bagaimana respon kita menanggapi berita baik dari Tuhan. Mari, jangan kita mendikte Tuhan bagaimana Dia akan menolong kita. Ya, jangan pernah dikte Tuhan. Tuhan harus begini ya, harus begitu ya. Kalau nggak begini, kalau nggak begitu, nggak bisa, nggak mungkin. Tuhan yang lebih tahu atau kita yang lebih tahu. Seringkali kita ini sok tahu. Ya, Tuhan itu yang lebih tahu. Dia Maha tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong anaknya. Tetapi kita seringkali manusia, kita yang sok tahu. Sehingga apa? Ketika Tuhan sudah mengatur caranya menolong kita, seringkali kita tidak mau nurut. Ya, itu akibatnya ketika kita tidak mempercayai caranya Tuhan di dalam menolong kita, seringkali kita tidak mau nurut atas apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mendengar, kalau kita mengerti bagaimana kita menanggapi kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menanggapi good news, berita baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari percayalah dengan caranya Tuhan. Itu poin yang ketiga. Percayalah dengan caranya Tuhan, supaya kita bisa melihat, benar-benar mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga satu saat ketika benar-benar kita keluar dari masalah tersebut, kita bisa saksikan, yang kita bisa ceritakan, Allahku penolong dalam kesesakan, benar-benar sangat terbukti. Tuhan mau kita menjadi saksi seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo percayalah dengan caranya Tuhan, ya, sehingga kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita percaya, kita mau taat, ya. Banyak lagi kisah-kisah dalam Alkitab dengan percaya kepada Tuhan, walaupun yang diperintahkan itu kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi mereka semua dapat menyaksikan betapa mereka melewati kemenangan demi kemenangan karena mereka taat dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau mau ditolong Tuhan, engkau akan mau melihat perlindungan Tuhan nyata dalam hidupmu. Ayo, jangan sok tahu sebagai manusia, tapi izinkan Tuhan yang mengajarkan dalam hidup kita. Dan bagian kita, percaya saja dengan caranya Tuhan. Ya, itu kebenaran yang kita lihat pada pagi hari ini, bagian yang ketiga. Minggu depan kita akan membahas bagian yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Benar-benar Engkau Allah perlindungan kami. Engkau penolong kami yang sangat terbukti di dalam kesesakan kami. Tetapi ajarkan kami untuk percayai setiap cara-caramu Tuhan. Walaupun kadangkala cara Tuhan tidak masuk di dalam akal kami. Sebagai manusia kami terbatas Tuhan. Tapi biarlah kami mempercayai Tuhan. Bagaimanapun caramu, itu yang terbaik untuk kami lakukan. Tanamkan firman-Mu meteraikan dalam hati kami masing-masing, supaya kami benar-benar diberkati oleh firman-Mu. Berkati sepanjang hari ini Tuhan setiap umat-Mu dalam semua aktivitas yang harus dikerjakannya. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, dan Tuhan memberkati tangan-tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.